yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya ya yang telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan yang ada sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya mengucapkan jazakumullah khairan khairan. Adapun tema pagi ini bertemakan Islam pribumi dan produk impor. Untuk Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala. Ya baik, terima kasih Bunda Arianti, kita mulai saja. Sebentar ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Yuhiqul haqqa bikalimatihi wa yubtilul batila walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa syaidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu. Allahumma sholli wa salim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa sahbihil muttaqin. Amma ba'd. Fattaqullah bil amali bimardatihi wa bu'du muharramatihi. Faqad faja bikulli khairim manittaqa wa khaba manittaba'al hawa. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, tak bosan-bosan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia-Nya lah kita berkumpul di satu titik majelis ini di Nada dan Dakwah CH 024 atau 141640 MHz bersama sahabat Kultum Insani ini. Yang penuh berkah ini, tanpa adanya kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, mungkin saja kita semua masih disibukkan untuk mengerjakan tugas-tugas kantor sampai pagi, berdagang sampai pagi, bertani dan lain-lain juga sampai pagi, jamaah yang saya hormati. Tidak sempat kita mendengarkan, mencari ilmu dan menimba ilmu di pagi hari ini. Karena ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, saya 001 dengan operator Yahya Yusliha tak bosan-bosan berpesan kepada diri saya pribadi, keluarga, anak cicit, jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha jamaah untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah yang saya hormati, kita simak bagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Tajawajul wadu dal waluda fa ini mukasiru bikumul amam. Ini dari hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim. Jamaah yang saya hormati, nikahilah perempuan yang pencinta, yakni yang mencintai suaminya. Begitu jamaah yang saya hormati. Dan yang dapat mempunyai anak banyak. Karena sesungguhnya aku ini akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Begitu jamaah yang saya hormati. Subhanallah, ternyata luar biasa jamaah.
yang mempunyai banyak anak ya, karena akan mewariskan jamaah saya segala-galanya. Banyak harta itu dan ini, jikalau kita nikah tidak mempunyai anak, prihatin jamaah. Nah, di dalam kesempatan yang lain juga bahwa Nabi Muhammad SAW tajawajul waduda waluda fa ini mukasiru bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang penyayang, yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku ini akan berbangga nanti dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Jamaah yang saya hormati, nah hadis ini menjadikan umat Islam di Indonesia patut berbangga hati. Umat Islam Indonesia ini memiliki potensi yang besar jamaah untuk mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad SAW di dalam, yaitu membanggakan kepada nabi-nabi yang lainnya. Jamaah yang saya hormati, Indonesia adalah negara muslim yang terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kira-kira jamaah yang saya hormati, ada berapa persen di Indonesia? Lebih banyak umat Islam jamaah di sekitar Indonesia ini, penduduknya 220 lebih juta penduduk Indonesia jamaah yang saya hormati. Atau kurang lebih 190 juta jiwa lebih. Ini adalah jamaah yang saya hormati, muslim akan tetap di Indonesia. Menjadi seorang muslim bukanlah hal yang sama bagi setiap orang. Secara garis besar jamaah yang saya hormati, terdapat apa yang dinamakan muslim, santri, taat, dan muslim bukan santri sering disebut abangan. Jamaah kultum yang saya hormati di pagi hari ini. Maka selain itu, terdapat juga jamaah yang saya hormati perbedaan asal usul keberadaan agama Islam. Selama ini jamaah yang saya hormati, kita mengenal adanya Islam pribumi dan non pribumi. Saya, nenek saya, kakek saya, semua Islam. Saya dilahirkan juga Islam. Islam tiba baheula saya ini. Jamaah yang saya hormati, kita mengenal adanya Islam pribumi dan non pribumi. Nahdlatul Ulama atau NU serta Muhammadiyah ini merupakan dua organisasi keagamaan Islam pribumi di negeri ini. NU jamaah yang saya hormati identik dengan umat muslim tradisional. Sementara Muhammadiyah jamaah yang saya hormati mencerminkan umat muslim modernis. Sementara jamaah yang saya hormati, kelompok agama Islam yang tidak terlahir di Indonesia jumlahnya sangat banyak dan beragam jamaah. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Semua itu memiliki ciri khas tersendiri. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sebelum adanya kelompok-kelompok muslim impor berdatangan jamaah di negeri ini, ya, antara NU dan Muhammadiyah sering kali jamaah mengutarakan perbedaan yang sangat kental. Perbedaan pendapat tersebut, semisal jamaah penggunaan kunut pada sholat subuh dan tidak, jumlah rakaat sholat tarawih, penetapan awal bulan Ramadan, serta Syawal dan lain-lain. Jadi jangan kaget jamaah yang saya hormati kalau ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan pendapat ini tidak pernah jamaah ada ujung penyelesaiannya sampai kapanpun. Hanya saja jamaah antara keduanya saling pengertian dan saling menghormati. Saya memoal ka jamaah eta ada tara kunut, asage moal ka jamaah eta da osok kunut. Akitu jamaah akhirna ya papacah dong. Akhirnya satu RW ada 8 masjid.
Begitu jamaah. Jika dulu jamaah yang saya hormati Muhammadiyah sering menganggap warga NU merupakan pengamal TBC. Apa TBC itu? Tahayul, bid'ah, dan syurafat. Lambat laun jamaah kata-kata ini semakin jarang terdengar. Bahkan, oke. Oke, terima kasih pengingatnya. Lambat laun jamaah yang saya hormati ini semakin jarang terdengar. Bahkan tidak pernah terdengar lagi jamaah. Jamaah, perbedaan pendapat antara keduanya disikapi dengan arif. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar setiap golongan tidak mengolok-olokkan golongan yang lainnya. Pendapat hal biasa jemaah yang saya hormati. Jadi hidup jemaah yang saya hormati agama. Saya tamah tarakieu, saya tamah kieu. Tahu sih permasalahan anak. Itu jemaah. Kita lihat surat Hujarat jemaah yang saya hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rada jauhan saya asup kana radio ngomongna. Punten wargi sadayana ya background ya. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhara qaumun min qaumi asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakuna khairum minhunna wala talmiju anfusakum wala tanabbaziu bil alqab bisal ismu fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya jamaah yang saya hormati, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditawarkan itu lebih baik dari mereka. Maksudnya dicemoohkan, yang ditertawakan maksudnya jamaah yang saya hormati. Mencemoohkan laki-laki kepada perempuan, boleh jadi yang dicemoohkan itu lebih baik daripada yang menyemoohkan. Jangan pula sekumpulan perempuan ini merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi seenak dewe manggil orang teh. Tuh sengenahna pemikiran itu tidak boleh. Orang itu punya nama. Kenapa dipanggil bukan namanya? Jadi sengenahna jamaah yang saya hormati. Seenak dewe. Nah, maksud jangan mencela dirimu sendiri di dalam ayat ini jamaah yang saya hormati adalah mencela antar sesama mukmin. Apa sebab antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain bagikan satu tubuh? Kan bae da sama orang muslim Sumatera. Kan bae da orang muslim orang Jawa eta mah. Ada sama kada orang Bandung, orang Jawa Barat. Tidak bisa. Jamaah yang sama, muslim di sana di sini di situ juga saudara. Ya. Sementara panggilan yang buruk jamaah adalah gelar yang tidak disukai oleh orang yang diberi gelar. Manggil ke saya tad. Aduh eta manggil tad harus tahu dulu artinya tad itu apa. Tad itu artinya hileud ya saudara-saudara. Ustad itu artinya jurig. Harus pakai jet itu yang benar. Panggilnya tad harus bilang assalamualaikum mah jangan disingkat jadi paha, ampun kalau ASS nanti artinya jadi paha. Jadi yang benar jamaah yang hormati panggilan itu ya. Begitu jamaah yang saya hormati, bagaimana Nabi Muhammad SAW al-mu'minul lil mu'minin kalbunyani yasudu ba'duhu badon. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling mengokohkan jamaah yang saya hormati.
Apalagi seorang yang mengerti di bidang agama, katakanlah orang yang berilmu di bidang agama, ustadz, membicarakan ustadz lagi, itu adalah jamaah yang saya hormati perbuatan tidak benar. Gibah namanya. Benarnya jadi gibah, salahnya jadi fitnah. Dipimpin ku ustadz eta mah tidak sempurna lah. Menikah ustadz ini, itu tidak benar. Tidak benar, jamaah yang saya hormati, saya tegaskan sekali lagi. Mending lamun jelema anu saeueuh kanyaho ngomongna dihampura. Jelema anu aya kanyaho hukum berbicara di belakangnya itu adalah gibah. Jamaah yang saya hormati, Indonesia adalah negara muslim yang terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam ini. Luar biasa jamaah. Itu jamaah yang saya hormati. Nah, jamaah yang saya hormati, kita lihat di dalam kehidupan bersama jamaah yang saya hormati, Islam mengajarkan umat agar saling berbuat baik terhadap sesamanya. Jangan sampai saling mencela, ngomongkeun di belakang. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jibrani abdallahi khairuhum li jarihi. Begitu. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Utamakan dulu tetangga. Jamaah yang saya hormati, baru itu jamaah melebar ke sana ke sini. Ya, jikalau kita mempunyai tetangga kelaparan, coba jamaah yang saya hormati, kita masak daging, rasakan itu, jangan baunya saja. Mana Nabi Muhammad SAW, hei Fatimah, jikalau nyayur dipanjahkan airnya supaya gitu. Kita kan kita harus banyak bersyukur jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada umat Islam pribumi. Ya, sehingga bisa saling berbuat baik meski di dalam berada hal terdapat perbedaan keyakinan. Dan kenyataan ini juga semakin jamaah terasakan ketika banyak saudara-saudara muslim dari negara-negara lain berdatangan jamaah yang saya hormati ke negara Indonesia. Ya, seperti jamaah tabligh jamaah yang saya hormati. Ya, dari Pakistan datang ke Tajuk Letik ngarariung gitu tah. Itu jamaah yang saya hormati, kata bangga. Dia dakwahna dari rumah ke rumah jamaah yang saya hormati. Setelah 3 hari bring lagi, 4 hari, bring lagi 5 hari. Aya tah ironisnya jamaah, pas saya nyambutkeun gogo ka pamajikanana. Cicing sia teh aing teh keur ngabela agama Allah cenah abring-abringan kieu teh. Astagfirullahaladzim. Nah ini jamaah. Jamaah yang hormat, di awal kedatangan saudara-saudara muslim tersebut, seringkali ini terjadi jamaah bergesekan. Sering. Kata-kata jamaah mengkafirkan, membid'ahkan saudara seiman, sering terjadi ini. Tidak sama dengan saya, kafir. Tidak mau berjamaah saya dengan saya. Begitu jamaah. Bid'ah. Ini jamaah yang dikhawatirkan jamaah bergeser kak. Wah, ngeri jamaah. Nah, kenyataan ini jamaah yang saya hormati menjadikan muslim pribumi tidak nyaman. Hanya saja jamaah seiring dengan berjalannya waktu, antara muslim pribumi dan muslim dari negara-negara lain, ini jamaah terjalin hubungan kekeluargaan yang semakin rapi. Bahkan kata-kata menyakitkan tidak lagi gencar disampaikan jamaah yang saya hormati. Nah gitu. Jadi peristiwa seperti inilah jamaah yang harus dipupuk di dalam menjalani hidup bersama. Perbedaan keyakinan merupakan sebuah kenyataan yang tidak perlu disiraukan jamaah. Dirisaukan tidak perlu. Daripada mengurus perbedaan, lebih baik umat Islam terus meningkatkan persaudaraan sesama muslim jamaah yang hormat. Nu diurus teh tahlil, perbedaan, terus teh sarua jeung saeta mah misah, ngadirikeun di masjid, terus teh. Begitu. Bah, ngagugulung wae eta mah teu kira maju nah tuh. Perang we akhirna. Urang kan nu teu boga dosa, anak kecil. Mana naot teh tuh di Palestina, Israel. Nah jamaah untuk mengakhiri kultum di pagi hari ini, marilah kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dhan dhani ismin wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayyuhibbul ahadukum ayakula lahman akhihi maitatan. Fakasir tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Masih dekat ini surat Al-Hujurat, sering dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka. Begitu kan, kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka ini dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu ini merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Ini sering terjadi jamaah yang saya hormati. Jangankan meluas di daerah kampung sendiri kan. Semoga jamaah yang hormat kita tidak memiliki hati yang suka berprasangka. Ya, sehingga selalu kita menyalahkan orang lain terus. Semoga kita selalu bisa jamaah yang sudah hidup harmonis dan membingkai jamaah kesejukan interaksi sosial di dalam perbedaan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya akan mengucapkan dulu terima kasih kepada langit. Alhamdulillah dari Brunei Muara Distrik. Halo langit. Bapak Lurah juga ini. Buat Joko Kendel, alhamdulillah terima kasih. Sehat selalu. Epica Jakarta. Mana jempolnya dong? Daerah khusus Jakarta, terima kasih, sehat selalu ya. Iya. Salam untuk keluarga. Kemudian siapa lagi? Nah ini ada nih, ada Diki dari Jawa Barat, Cianjur, masih di Cianjur Diki. Dia siapa lagi? Cak Pendik KWB Jawa Timur, terima kasih. Bunda Arianti, oke, terima kasih Arianti, terima kasih. Al Imron Sumatera, terima kasih. Terus Demi Akang, terima kasih. Siapa lagi? Pir Sasad di Jawa Timur, Surabaya, terima kasih. Siapa lagi? Awan Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Wan, kemawan, Damang Wan. Mas Jack, terima kasih. Dan semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, semakin hari semakin bertambah. Charlie Hotel 024, Nada dan Dakwah juga alhamdulillah. SKI juga semakin hari semakin bertambah. Dan sudah lintas daerah, saya merasa bangga juga ini sahabat Kultum Insani yang dipimpin oleh Bapak Ketua, ya, kemudian Ibu Waka, pembina, semuanya tetap jaga kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu kita. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024. Ada juga yang sudah terkoneksi ya dari Charlie 024 ini, ada rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 002. Bang Firasa terima kasih, ada juga Mas Jack dari 014, ada Mbak Evisa dari 014, ada Bang Joko Kendil dari 014, dan ada juga ya yang sering kita apa ya setiap hari, alhamdulillah ya Mas Jack ya, terima kasih ya. Bang Awan juga terima kasih, juga Bang Demi Akang terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah betah di sini. Dan saya juga mengucapkan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberkahi kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan umur, sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.